Sing
kami sekalian, gereja-Mu ya Tuhan, umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami dapat lagi datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi seluruh kehidupan kami, dan biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami, bahkan di dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan setan yang akan mengganggu dalamnya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, singkirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah hanya kuasa Tuhan saja yang ada di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, salam. Salam. Haleluya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembali bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terutama pagi ini kita mau mendengarkan akan firman Tuhan, saudara. Dan ini yang sangat kita perlukan, saudara, firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan, saudara. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, saudara, kita gereja, saudara, gereja aliran karismatik atau gereja Pentakosta atau gereja Pantekosta, saudara, kita sudah berada perjalanan Pentakosta atau Pantekosta ini sudah 1 abad, ya, sudah 1 abad. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ya, beberapa tahun yang lalu gereja kita belum seperti ini. Pernah dulu saya menyampaikan firman Tuhan mengenai sejarah perjalanan api Pentakosta, ya, beberapa tahun yang lalu, saudara. Ya, mungkin saudara sudah lupa atau ada yang masih ingat, saudara, bagaimana khususnya ya sejarah Pentakosta atau api Pentakosta, saudara, yang datang ke Indonesia itu masuk tahun 1921, ya, tahun 1921, saudara, Pentakosta itu masuk ke Indonesia, di mana Tuhan mengutus hamba-hambanya dari Amerika, ya, saudara. Mereka menempuh perjalanan yang sangat begitu jauh sekali, ya, untuk naik kapal laut pada waktu itu selama 3 bulan, saudara, ya. Jadi 3 bulan saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan yang ada api Pentakosta menyeberang lautan lepas, ya, sampailah di Indonesia, saudara. Itu tahun 1921. Mereka tiba di Jakarta, dulu masih bernama Batavia, ya. Dari Batavia, dari Jakarta, mereka menyusul Pulau Jawa, ya, mereka menyusul Pulau Jawa, dan mereka sampai di Denpasar, ya, Denpasar. Di sana api Pentakosta itu menyala-nyala lewat pelayanan mereka, penginjilan mereka, ya, saudara. Ini orang-orang Barat, orang-orang Amerika yang notabene tidak bisa berbahasa Indonesia,
Tetapi Tuhan suruh atau Tuhan menangkan, saudara. Di daerah-daerah itu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di Denpasar sana, saudara. Ya, begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kemudian terjadi tantangan ya yang hebat di Denpasar. Mereka menyeberang kembali ke Surabaya. Ya, di Surabaya juga api itu tetap menyala. Injil keselamatan tetap diberitakan, saudara, oleh karena api ini. Surabaya, mereka yang nyebrang ke daerah minyak, ya, daerah minyak di sana, bukan Cilacap, Cepu, ya, daerah Cepu, Jawa Tengah. Ya, di sana Tuhan jamah. Tuhan pakai hambanya ya untuk mentobatkan salah satu pengusaha atau pemimpin perusahaan minyak pada waktu itu, masih namanya Shell, kalau sekarang Pertamina, saudara ya, namanya Van Hessel, ya, Van Hessel, saudara ya. Jadi ditinggalkan pekerjaannya dan dia menjadi seorang menginjil, jadi seorang pelayan Tuhan. Dan terus api Pentakosta itu, saudara, menyebar di seluruh Jawa, menyeberang ke Sumatera, ya, ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, menyeberang terus ke Kalimantan, ya, ke Sulawesi Utara, dan seluruh Indonesia, saudara, dilawat oleh api itu, ya, seluruh Indonesia, saudara, dilawat oleh api itu, saudara, ya, sampai ke Papua. Jadi kita lihat, saudara, pelayanan, pekerjaan roh ini, saudara, Pentakosta atau api Pentakosta ini bukan main-main, saudara, ya, bukan main-main. Ketika Tuhan mengutus hamba-hambanya yang masih kategori usia muda pada waktu itu, saudara, ya, mereka berdoa di negeri mereka di sana di Amerika, saudara. Lalu Tuhan kasih beban kepada mereka untuk menyeberang ke negeri, ke negara yang negara itu adalah negara kepulauan. Itulah Indonesia, saudara. Nah, kita sekarang sedang merayakan, saudara, di Indonesia sedang merayakan 100 tahun api Pentakosta masuk ke Indonesia, ya, sedang merayakan hari masuknya Pentakosta, saudara, di negara kita, di Indonesia ini. Ini kita lihat, saudara, begitu pelayanan roh ini begitu merebak, ya, sampai ke seluruh penjuru Nusantara, desa, kota, lembah, gunung, saudara. Di situ ada pelayanan, di situ ada gereja, di situ ada jemaat, saudara. Ini karena apa, saudara? Ada karena api itu, ya, yang menyala-nyala terus menyebar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita bersyukur, saudara, kita yang hidup ini bisa menikmati, saudara, 100 tahun Pentakosta di Indonesia sejak tahun 1921. Inilah, saudara, yang terbentuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan terbentuk di mana-mana, ya. Gereja Tuhan berdiri di mana-mana, saudara, ya. Gereja Tuhan hadir di mana-mana. Itu karena apa? Karena api itu, ya, karena api itu, karena Roh Kudus itu, saudara, yang memakai orang-orang yang memberikan hatinya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bayangkan, saudara, mereka berikan hidupnya, berikan waktunya, berikan segala-galanya, saudara, ketika mereka diutus Tuhan. Bayangkan, saudara, tahun 1921 itu
berbeda saudara dengan sekarang saudara. Ya, keadaannya sangat jauh berbeda dengan pada waktu itu saudara dengan sekarang ini. Masih manusia, negara yang masih belum maju, masih primitif. Tapi tahun itu Tuhan sudah menyuruh para hamba-hamba Tuhan yang dari jauh ini saudara. Kita bicara sekarang mengenai api Pentakosta ini saudara, khusus satu dasawarsa, satu abad sudah, bukan dasawarsa, satu abad Pentakosta masuk ke Indonesia. Nah saudara, kalau sudah lahir gereja di tiap-tiap daerah, kalau sudah lahir gereja atau jemaat-jemaat saudara, ya, di tiap-tiap pelosok, di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap desa, kota besar, kota kecil saudara, ada Tuhan yang inginkan saudara dari gereja, dari jemaat itu saudara. Ya saudara, coba tolong dibuka. Tadi saudara, ini gereja Tuhan yang terbentuk saudara, menjadi jemaat lokal, menjadi jemaat saudara. Ya. Ini saudara, kita usahakan tetap di sini saudara, nanti ini terlalu jauh dia nggak bisa membaca saudara ya. Nah saudara, kita lihat di sini menjadi jemaat yang bertumbuh secara kualitas dan kuantitas saudara. Menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat lokal yang bertumbuh saudara, secara kualitas dan kuantitas. Menjadi jemaat lokal yang bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Kalau kita lihat saudara, tadi saya sudah ceritakan sedikit mengenai bagaimana kehadiran hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan saudara, dari negeri yang jauh, dari negara yang jauh, untuk datang ke negara kita di Indonesia ini saudara. Ya, Tuhan pakai mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa, Tuhan pakai mereka untuk memenangkan banyak jiwa dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam suku saudara, dari berbagai macam ras yang ada khususnya di Indonesia ini. Makanya ada gereja-gereja suku saudara ya, gereja Batak, gereja Sunda, gereja Jawa, gereja Toraja, gereja Minahasa, Manado ya saudara, dan lain-lain sebagainya saudara, gereja Nias saudara ya. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Setiap bangsa di Indonesia ini saudara, setiap orang, setiap bahasa, setiap suku yang ada di Indonesia ini saudara ya, betul-betul itu dilawat oleh Tuhan. Dan berdirilah saudara akan gereja atau jemaat seperti dikatakan dalam Matius 16 di sana, ayatnya yang ke-18. Bisa nanti dibaca di Alkitab saudara masing-masing supaya lebih jelas.
Coba kita baca dulu Matius 16 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebentar. Au pe budok matuho si Petrus manang batu mamak doho jela di atas batu mamak oteng do pau jawabku huriaku jela na sotu patalui bahenon ni akka harbangan di baduato. Amin. Ya saudara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Janji Tuhan saudara kepada gerejanya, ya, dikatakan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan, ya, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika saya masih remaja, saudara, ya, ketika saya masih remaja waktu itu, rumah kami, saudara, ya, rumah kami dulu, saudara, di ujung Menteng, saudara, ya, ujung Menteng. Di sini ada Inang Gibson yang pernah ke rumah kami, ada lain kami di sini juga yang sudah pernah ke sana, saudara. Ya, ketika gereja itu, ketika jemaat itu, saudara, ya, didirikan, dibentuk, dan itu juga adalah karena doa, ya, karena doa. Kalau kami bergereja, saudara, di GPDI di daerah Jakarta Timur, Cipinang sana, saudara, ya. Nah, lalu Tuhan pakai, saudara, Tuhan pakai orang-orang, saudara, di daerah kami, termasuk gembala kami, namanya Pendeta Paulus Pontok, saudara, itu gembala kami dulu, dia sudah almarhum, ya, saudara, ya, mendirikan jemaat atau gereja, saudara, diawali di rumah kami, saudara, ya, di rumah kami. Hanya terdiri dari beberapa keluarga saja, saudara, terdiri dari beberapa keluarga saja, saudara, ya, termasuk kami, saudara, ya. Dan itu betul-betul, saudara, ketika perjalanan mendirikan jemaat, ketika perjalanan mencari jiwa-jiwa, begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, sesuai dengan firman Tuhan di sini, saudara, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan, ya, aku disuruh besar oleh Tuhan akan mendirikan jemaatku, ya, akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, ketika rumah kami dipakai untuk beralih fungsi, ya, saudara, untuk gereja, ya, ruangan tamu tidak lagi bisa menampung jemaat, dindingnya kembali, saudara, dibongkar, ya, agak panjang dia jadi dua ruangan, dan ruangan makan sudah dibongkar, saudara, ya. Situlah kami lagi beribadah, terus beribadah, ya, doa pujian, pelayanan pribadi, door to door, saudara, cari jiwa diselamatkan, ya. Tidak lagi bisa tempat itu menampung, ya, dibongkar lagi, saudara, sampai habislah itu rumah kami. Karena belakang rumah kami itu Auri, saudara, asrama Auri Angkatan Udara di belakangnya, saudara. Sekarang itu sudah menjadi mall, situ, saudara, ya, mall. Itulah, saudara, ya. Jadi kalau hari biasa rumah, tapi kalau ada jam-jam ibadah gereja, saudara, itu rumah jadi gereja, saudara. Dan sayalah, saudara, aktivisnya di sini, saudara, ya, aktivisnya. Kalau pagi, saudara, subuh
subuh terbuka. Jemaat-jemaat datang, ibadah pagi, ibadah subuh namanya saudara. Ya, itu jam 4:30 mereka sudah datang saudara. Karena saya yang pemilik rumah saudara, saya lah yang buka pintu, siapkan untuk doa, tempat doa saudara. Ya, berdoa setiap pagi, ya setiap pagi, doa subuh, ya doa subuh terus itu, ya sampai hari ini saudara. Tuhan pakai, Tuhan berkati di gereja dan banyak menghadapi tantangan pelayanan itu, banyak sekali menghadapi tantangan saudara. Ya, tapi Tuhan tolong, ya Tuhan membela, Tuhan memberkati sehingga terjadilah saudara pelayanan gereja sampai hari ini saudara. Ya, kalau saudara ke Jakarta nanti bisa disebut ibadah, namanya GPDI Ujung Menteng, Jakarta Timur saudara. Ya, itu sekarang sudah besar sekali gereja itu, sudah besar saudara ya, sudah sangat begitu bagus sekali. Nah saudara, di situlah saudara kita lihat bagaimana cara Tuhan saudara untuk mendirikan jemaat, untuk mendirikan gereja, ya. Dan alam maut, dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, engkau adalah Petrus, dan dari suatu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, haleluya. Ini pekerjaan Tuhan, ini gereja. Ya, di sini pun seperti itu saudara. Ya, ketika hamba Tuhan pertama di sini mendirikan gereja saudara, mendirikan jemaat saudara, ya, itu adalah karena apa? Karena memang Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus. Dulu saya pertama kali datang ke Sipaltar ini tahun 1986 saudara, ya, 1986. Jemaat ini atau gereja ini sudah berdiri. Ya. Tahun 86 itulah khotbah saya pertama kali di sini. Pakai interpreter. Interpreternya penginjil apa itu? Simatupang, Separandean, Limpong saudara. Jadi saya bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Batak saudara. Ya, itu baru pertama kali aku khotbah diterjemahkan saudara. Bukan pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Batak. Ya saudara, enak juga saudara. Ya, diterjemahkan. Ya, itulah tahun 86, gereja yang masih sangat begitu kecil sekali saudara. Pertama kali saya khotbah di sini. Ya, pertama kali saya khotbah menjadi hamba Tuhan waktu itu saudara, dan sudah kepala sidang waktu itu saudara di Jawa Timur. Ya, nah berdirilah jemaat, berdirilah gereja saudara. Ketika terjadi saudara perjalanan ini saudara, banyak menghadapi tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Tapi dikatakan saudara, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, betul-betul kita perhatikan ini pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, ya, adalah Tuhan yang bergerak saudara, memakai hamba-hambanya saudara untuk melakukan sesuatu demi keselamatan jiwa-jiwa saudara, demi keselamatan jiwa-jiwa. Ini yang perlu kita perhatikan saudara. Ya. Terus next. Menjadi jemaat yang ada kuantitas dan kualitas harus memiliki next. Terus ya, menjadi jemaat yang ada kuantitas dan kualitas harus memiliki apa saudara? Bisa baca nggak dari jauh? Nggak kelihatan. Baca coba. 1,
3, 4, 5, kemuliaan. Ya, menjadi jemaat yang ada kuantitas. Tahu kuantitas, saudara? Apa kuantitas? Jumlah. Ya. Dan kualitas. Kualitas itu adalah mutu. Ya, mutu. Harus memiliki 1, ketertiban, 2, ketaatan, 3, keramahan, 4, kegairahan atau semangat, 5, kemuliaan. Ya, kemuliaan. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau. Ketika Dia mendirikan jemaat, ketika Dia mendirikan gereja, saudara, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Tapi ketika terjadi perjalanan, saudara, gereja itu, perjalanan jemaat itu, saudara, ya tidak sedikit menghadapi berbagai macam tantangan, tidak sedikit menghadapi berbagai macam, saudara, hambatan. Seperti pelajaran kita dalam beberapa minggu yang lalu, saudara, ya, kita harus bisa atau berani menerobos Kita harus berani menerobos penghalang-penghalang. Apa penghalang-penghalang itu? Menaklukkan pikiran di bawah kaki Tuhan. Apalagi terbuka terhadap firman, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Itu, saudara, ya, menerobos penghalang-penghalang, menaklukkan pikiran di bawah kaki Tuhan, ya, mampu terbuka terhadap firman, ya, dan memiliki pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan, saudara. Ya, itu pelajaran kita minggu yang lalu, saudara. Juga bicara tentang orang Kristen, anak Tuhan, saudara. Ya, bicara tentang bagaimana pertumbuhan anak Tuhan, pertumbuhan gereja itu kalau ingin menerobos penghalang-penghalang itu, saudara, dan mengalahkan segala kedagingan kita yang membawa kepada kebinasaan, yang membawa kepada maut, saudara. Itu harus kita terobos, saudara. Belajar berjalan lagi dengan cara apa yang di atasnya? Cara Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Ya, catat, saudara, gitu. Ya. Nah, saudara, inilah, saudara, gereja atau jemaat yang ada kualitas atau yang ada kuantitas itu harus memiliki apa? Ketertiban, saudara. Ya, ini betul, saudara. Ya, gereja jemaat lokal itu harus memiliki ketertiban. Ya, karena itu, saudara, kehendak Tuhan. Coba kita lihat, saudara. Naik, coba ayatnya. Naik, terus naik, ya, terus di bawahnya naik, terus roll, ya, 2. Yesus berkata tadi bahwa Dia akan mendirikan jemaatku, gereja Tuhan, dan siapapun juga tidak dapat menghalangi. Ini janji Tuhan. Terus next. Nah, ini gereja kita. Next.
Ya, kita baca ayatnya saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kita baca. Kita baca 1, 2, 3. Tidak kelihatan ya saudara ya. Bisa dibaca nggak? Bisa baca ya. Dua Tesalonika 3 ayat 11. Ya, baca 1, 2, 3. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahasa Batak. Ai terbidido tuhami adondo bebas yang hamuna naso madadat paramena akka naso ulau-ulau naso siulau dota bicara. Ya, saudara. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Nanti di dalam bahasa Batak jelas saudara ya. Jolma naso maradat paramena saudara. Ya. Jolma naso maradat paramena. Ya, kalau bahasa Indonesia, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Ya. Ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jelas lagi dalam bahasa Batak, ya, jolma naso maradat paramena, saudara. Kalau bahasa Indonesia, ada orang yang tidak tertib hidupnya, saudara. Ada orang yang tidak tertib hidupnya, saudara. Nah, gereja, jemaat yang ada kualitas, yang ada kuantitas, saudara, hidupnya itu harus ada ketertiban, saudara. Ya, hidupnya harus ada ketertiban, tertib. Ya, tertib beribadah, ya saudara. Tertib memuji Tuhan, tertib menyembah Tuhan, saudara. Ya, tertib melayani Tuhan, tertib ya berkorban, tertib melakukan saudara waktunya untuk Tuhan, untuk gereja, memberikan hidupnya, saudara. Ya, jadi itu gereja yang ada kualitas, yang ada kuantitas, harus ada ketertiban, saudara. Ya, jangan semaunya gue. Setuju saudara? Setuju? Saudara mau tertib? Ya, jangan semaunya sendiri, saudara. Ada pimpinan saudara, ada gembala saudara. Ya saudara. Ya, harus gereja yang ada kualitas, gereja yang ada kuantitas itu kehidupannya harus ada ketertiban, ketertiban di gereja, ketertiban di dalam pelayanan, ketertiban hidup, ketertiban di rumah, saudara, ya. Supaya apa, saudara? Betul-betul gereja itu, hidup kita, jemaat itu menjadi terang, menjadi saksi, ya, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Ada hidup dalam ketertiban. Amin. Nah, ketertiban ini, saudara, dimulai sejak dini. Ya, ketertiban ini, saudara, diajarkan sejak awal dalam kehidupan kita. Harus dibentuk, harus diajarkan, saudara. Ya, harus dibentuk, harus diajarkan, saudara. Tertib. Saya sudah umpamakan kan bagaimana orang-orang luar negeri sana. Kalau mereka
antri dalam berjalan, saudara. Ya, kalau kita di sini berjalan, saya lihat anak-anak sekolah atau yang lainnya, ketika mereka berjalan di jalan raya, saudara, barisnya itu memanjang atau melebar, saudara. Ya, barisnya itu melebar. Ya, itu udah tradisi di sini, udah biasa. Ketika mobil melewat atau ketika kereta melewat, saudara, agak terganggu, saudara. Harus di klakson. Sudah di klakson pun kadang-kadang masih ngeyel, saudara. Ya. Tapi kalau di luar negeri sana, saudara, orang berjalan itu namanya tertib, saudara, di jalan raya. Mereka tidak tertib melebar, tapi memanjang, saudara. Berbaris, saudara. Ya, berbaris. Mereka tahu, oh ada orang, oh ada kendaraan, oh ada ini. Jadi mereka berjalan, saudara, berbaris seperti ini, bukan melebar, saudara, mengganggu, saudara. Dan untuk membentuk seperti itu, saudara, harus betul-betul diajarkan sejak awal. Oh begini loh, oh begini loh, oh begini loh, saudara. Haleluya, haleluya. Harus tertib, saudara. Ya, ibadahmu diusahakan jangan sampai terlambat. Ya, tertib, saudara. Ya, ibadah itu jangan sampai terlambat. Usahakan datang lebih awal. Ibadah jam 9, pinomat 10 menit sudah ada. Ya, sudah ada. Haleluya, haleluya. Para pelayan-pelayan Tuhan harus tertib, saudara. Ya, ibadah jam 9 lebih awal datang. Jangan waktunya mepet sekali, saudara. Wah, gerubuk, handphonenya ketinggalan, bukunya ketinggalan, catatannya ketinggalan, saudara. Repot, saudara. Ya, saudara. Ya, berperan harus sudah persiapan, saudara. Ya, jadi seluruh umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di sini, saudara. Ya, pelayan-pelayan Tuhan usahakan datang lebih awal. Para pelayan-pelayan itu seperti itu, datang lebih awal, saudara. Ya, datang lebih awal. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai terlambat, saudara. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang terlambat nanti, bapaknya WN-nya terlambat, saudara, saya terpaksa harus ambil alih, saudara. Ya, saya terpaksa harus ambil alih, pimpin WN, saudara. Haleluya, haleluya. Tertib, saudara. Ya, jangan seperti di acara-acara yang lain, saudara. Nggak boleh aman, nggak boleh tamu lain. Udah kopi aman, tulang nak dan hadir kopi aman. Hula-hulanya ada kopi aman, tak pahit mama. Ya, saudara, tak pahit mama. Nah, saudara, gereja yang berkualitas, gereja yang ada kuantitas, bukan seperti itu, saudara. Amin. Tertib. Ya, Firman Tuhan mengatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, saudara. Ya, hari saudara, kita mulai dari diri kita sendiri. Amin. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita press diri kita sendiri, saudara, untuk hidup tertib. Seperti kata firman Tuhan di situ. Ada orang yang tidak tertib hidup, saudara. Nah, ini harus mulai, saudara, mengadakan perubahan-perubahan yang benar, saudara. Mengadakan perubahan-perubahan yang betul, saudara. Ya, nah, gereja yang
ada kuantitas, gereja yang ada kualitas, kehidupannya ada ketertiban. Ya, ada ketertiban. Next one. Haleluya. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, saudara. Kita lihat saudara 2 Timotius 1 ayat ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahasa Batak. Ai lehon te batado hita tordi hagugur, tordi hagolongo, tordi pangarajayu diri, dada tordi hatahuto. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan salah satunya adalah ketertiban. Amin. Haleluya. Sangat indah doa kita. Kalau hidup itu tertib. Sangat indah kita. Kalau hidup itu tertib dalam satu gereja, di rumah, di masyarakat, di negara, saudara. Ya, kalau tertib itu menyenangkan. Di atas ni angka dulu, angka pasti perbarita nauli. Napa tu begehon hadameon, nama maritahon barita nauli. Napa tu begehon hadwao, nama dokusion, debatando bangkit raja. Ya. Pasal 53. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Waktu berjalan terus saudara, saya akan selesaikan firman Tuhan ini. Nanti saya melanjutkan minggu yang akan datang. Yesaya 53 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sebentar. Luhut dohi tadi lusong biru-biru, ganuk mas kodong dalam nabi. Alai hajahatong nihita sudena, si honahon jauh beribana. Ya, saudara. Kalau tidak ada ketaatan, ya, kalau tidak ada ketaatan di tengah-tengah jemaat gereja, saudara, ayat 6 tadi mengatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Karena apa? Tidak ada ketaatan. Ya, ada gembalanya, ada pimpinannya, tapi tidak taat. Dikatakan saudara, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, saudara. Ya. Ini kalau gereja, jemaat tidak ada ketaatan seperti ini. Sesat seperti domba. Gak mau diatur, gak mau dibimbing. Sesat seperti domba. Makanya saudara, dalam Yesaya 52 tadi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Pembawa berita itulah berita firman Tuhan yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Nah, sudah. Kita perhatikan betul-betul. Gereja yang sudah berdiri tidak harus dibiarkan saudara menurut keinginan sendiri, tapi jemaat berdiri saudara di atas kebenaran firman. Supaya apa saudara?
menjadi kuat, menjadi kokoh, kuat, kokoh. Ada beberapa poin saudara yang belum bisa saya sampaikan saudara pada jam ini saudara, mengingat waktu saudara. Gereja jemaat itu saudara, yang ada kuantitas, yang ada kualitas. Yang pertama tadi adalah harus ada memiliki ketertiban. Yang kedua harus memiliki ketaatan. Yang lainnya belum bisa dapat sampaikan saudara. Itu harus berdiri tegak saudara di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan kita saudara. Supaya apa? Kita tidak dikatakan sebagai orang-orang atau domba yang sesat seperti dalam Yesaya 53 tadi saudara. Tapi mari kita boleh berjalan dalam ketertiban, di dalam ketaatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa saudara? Indah, ya, diperindah oleh pengajaran itu, diperindah oleh berita firman Tuhan, diperindah oleh berita damai itu saudara. Dan inilah saudara yang Tuhan inginkan bagi kita semua gereja Tuhan, supaya kita berdiri tegak menjadi mercusuar yang dapat menerangi dunia ini saudara, sehingga apa? Boleh semakin banyak jiwa yang kenal Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Firman tidak saya panjangkan lagi. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Kita nyanyikan pujian. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia akan menuntun hidup kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang berkualitas dan ada kuantitas, hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, katakan Dia sahabat kita, Dia sahabat kita. Yesus akan meluruskan kehidupan kita. Dia akan mengajari kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang hidup dalam sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar melakukan hal-hal yang baik supaya kita betul-betul menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Haleluya, haleluya. Kita katakan lagi, Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahmu selalu berhibur. Yang mengerti bahasa
setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita, haleluya. Dia sahabat kita, haleluya. Sekarang susahku, amin. Selalu terhibur, mengerti bahasa deresan air mata, menabur dan ombak melanda, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh kuasa darah anak domba Allah itu di bukit Golgota, engkau sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari belajar dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pengajaran firman Tuhan, supaya hidup kita sebagai gereja Tuhan benar-benar dipulihkan dari ke hari ke hari, dipulihkan dari waktu ke waktu, dipulihkan menjadi sesuai dengan rencana agung Tuhan. Mendirikan gereja yang tanpa cacat, mendirikan gereja yang tanpa kerut, yang sempurna dan siap menghadap dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Jangan kita hidup maunya sendiri, saudara. Jangan kita mau hidup dengan keadaan-keadaan kita sendiri, tapi biarkanlah firman Tuhan berotoritas dalam hidupmu. Kita punya gembala agung, itulah Yesus Kristus. Saudara punya gembala, punya pimpinan, saudara yang mengajarkan akan pengajaran firman Tuhan di dalam dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sampai jemaat menjadi jemaat yang liar. Jangan sampai menjadi gereja-gereja yang tidak mengetahui apa-apa. Haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan, gereja. Tolong kami jemaat-Mu agar benar-benar ya Tuhan ada kuantitas, ada kualitas ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu ini ya Bapa. Supaya kami tidak menjadi tontonan dunia ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi cemoohan dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami semakin kudus dan dikuduskan. Biarlah kami semakin kudus dan semakin dikuduskan Tuhan. Biarlah kami bukan semakin jahat ya Tuhan, tapi kami semakin kudus dan dikuduskan ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, inilah kami gereja-Mu Tuhan, yang telah Kau dirikan ya Tuhan. Oh, haleluya, inilah kami jemaat-Mu Tuhan, bahwa damai keselamatan bagi orang ya Tuhan. Dengan ketertiban kami, dengan ketertiban kami, dengan ketaatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus setia.
perjalanan gereja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu ya Tuhan telah 100 tahun yang lalu ya Tuhan telah menanamkan fondasi di dalam Injil-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan 100 tahun yang lalu Bapa telah menyampaikan berita api Pentakosta itu Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, diselamatkan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, lewat gereja-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, jerih payah hamba-hamba-Mu, jerih payah orang-orang yang telah Kau utus ya Tuhan, khususnya ke negara kami Indonesia ini Tuhan, dengan berdirinya jemaat-jemaat, dengan berdirinya gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dari desa sampai ke kota-kota ya Tuhan. Engkau sudah memberkatinya Bapa. Aku tahu Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya apa yang telah dikerjakan ya Tuhan oleh para hamba-hamba-Mu yang telah dalam ratusan tahun yang lalu Tuhan, membawa api itu Tuhan, biarlah tetap boleh berdiri kokoh ya Tuhan, biarlah tetap boleh berdiri kokoh. Anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan, yang telah ada ini Tuhan, boleh kokoh berdiri Tuhan, boleh setia, boleh taat, boleh tertib ya Bapa, sesuai dengan pelajaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Darah para martir ya Tuhan, darah para hamba-hamba-Mu yang telah berkorban, darah para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang telah berjuang ya Tuhan, untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, biarlah tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh secara kuantitas, kami boleh bertumbuh secara kualitas ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Jadi gereja jemaat yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, jadi gereja jemaat yang sungguh-sungguh dipersiapkan ya Tuhan, untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kami semakin dikuduskan, kami semakin dikuduskan, kami semakin disucikan ya Tuhan. Bukan kami semakin jahat ya Tuhan, bukan kami semakin jahat, tapi kami semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin disucikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kudus semakin kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, sehingga pengiringan kami kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Haleluya Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Metraikan Tuhan di dalam kehidupan, sehingga dia boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Aku bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.